Halo, salam selangkah maju. Selamat bertemu lagi dalam YouTube channel saya. Untuk topik kali ini, saya akan bercerita tentang apakah itu comfort zone dan bagaimana comfort zone ini sangat mempengaruhi kehidupan dan kejayaan kita. Saya pasti kita semua mengenal apa itu comfort zone dan kita seolah-olah tidak merasa boleh berkembang maju sekiranya tetap dalam comfort zone kita. Itulah kita sering mendengar para motivasi untuk berjaya keluar daripada comfort zone kamu. Padahal, comfort zone itu hanyalah fenomena psikologi yang boleh membantu kita untuk membuat perubahan besar dalam kehidupan seharian kita. Tapi, adakah keluar daripada comfort zone ini adalah satu-satunya cara untuk berjaya? Dan bolehkah kita meraih tujuan kita dengan memanfaatkan comfort zone itu secara lebih efektif? Mari mengenali apakah itu comfort zone dan pengaruh comfort zone ini dalam kehidupan kita. Istilah comfort zone ini dipopulerkan oleh Alasdair White. Maaf sekiranya sebutan saya silap. Alasdair White ini adalah seorang pencetus teori manajemen bisnis pada tahun 2009. Menurut beliau, comfort zone ini adalah keadaan saat segalanya terasa akrab dan sangat mudah sehingga tidak mencetuskan stres. Comfort zone ini memberikan kita rasa aman, kebiasaan, dan rasa familiar semasa menjalani suatu aktiviti ataupun suatu kebiasaan. Kita dapat melakukan suatu perkara dalam keadaan yang stabil dan tenang karena tidak mengalami terlalu banyak tekanan. Comfort zone boleh membuat kita beristirahat, bersantai, memulihkan tenaga setelah bekerja seharian penuh. Kita akan merasa rileks dan mahu terus berada di dalam comfort zone ini. Zone ini akan membuatkan hidup lebih tenang dan nyaman. Ini yang akan menyebabkan otak akan menghasilkan senyawa dopamin dan serotonin ketika kita merasa selesa. Kedua senyawa ini akan menimbulkan perasaan yang bahagia dan mood yang baik. Dan secara tidak langsung akan membuatkan kita terus berada dalam zone nyaman kita. Sebaliknya pula, berada daripada luar daripada comfort zone kita ini akan membuatkan kita stres dan tidak nyaman dan juga sentiasa merasa cemas. Tempat tersebut penuh dengan risiko dengan banyak hal yang tidak pasti. Meski begitu, stres itu tidaklah 100% buruk karena stres yang baik itu akan dapat mendapatkan motivasi kepada kita, dapat berpikir pintar dan lebih cerdas. Stres juga akan membantu menyelesaikan pekerjaan kita itu lebih cepat dan lebih ringkas. Sememangnya, berada di comfort zone kita ini akan membuatkan kita bekerja lebih stabil. Tetapi, keluar daripada comfort zone kita ini akan boleh meningkatkan hasil pekerjaan kita. Dan sememangnya, dunia luar ini sebenarnya penuh dengan tekanan. Namun, kita akan mendapat manfaat dan hasil yang lebih besar. Persoalannya di sini, apakah kita harus keluar daripada comfort zone kita untuk berjaya? Sememangnya, kita tidak sepatutnya bermusuh dengan comfort zone kita. Masalahnya ialah kita tidak pernah keluar daripada comfort zone kita karena terhalang oleh rasa malas dan terhalang oleh rasa takut dengan keadaan yang tidak pasti akan berlaku. Keluar daripada zona nyaman ini ada pilihan. Ada orang yang merasa untuk berjaya haruslah keluar daripada comfort zone. Ada juga yang merasa hanya dengan berada di comfort zone saja mereka boleh berkembang maju. Dan oleh kerana itu saya katakan, untuk berjaya itu tidak semestinya keluar daripada comfort zone. Tetapi adalah dengan cara bagaimana kita memanfaatkan comfort zone kita itu supaya menjadi lebih produktif. Seperti saya sendiri, saya memilih untuk keluar daripada comfort zone saya karena saya merasa untuk berjaya itu haruslah keluar daripada comfort zone saya. Tapi seperti yang saya katakan, untuk keluar ataupun tinggal dalam comfort zone itu adalah pilihan kita sendiri. Sekiranya merasa kita tidak boleh berkembang maju dalam comfort zone kita sekarang, keluarlah daripada comfort zone kita itu. Sekiranya masih merasa boleh berkembang dalam comfort zone kita itu, teruskan saja karena itu lebih baik. Karena kita boleh melakukan hal-hal yang kita suka, secara tidak langsung kita dapat meningkatkan kualitas diri kita dalam comfort zone kita sendiri. Sampai di sini dari saya. Saya harap video saya kali ini bermanfaat walaupun pendek. Jangan lupa like, share kepada rekan-rekan supaya info ini tidak berhenti kepada kita sahaja. Yang belum subscribe, sudah subscribe dan tekan butang lonceng supaya kamu akan mendapat notifikasi setelah saya mengupload video selanjutnya. Salam selangkah maju, saya Swenli. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.